Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran matematika kelas 8 bersama saya Maria Sawu. Hari ini kita akan mempelajari tentang garis singgung lingkaran. Nah, ini beberapa contoh penerapan garis singgung lingkaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti tank baja ini. Nah, struktur roda tank baja memperlihatkan penerapan garis singgung lingkaran. Sekarang, apa yang kalian ketahui tentang garis singgung lingkaran? Nah, untuk memahami tentang garis singgung lingkaran, Ibu berharap kalian bisa menyimak penjelasan dalam video ini berikutnya. Saya mempunyai sebuah lingkaran O dengan diameternya AB, ya. AB adalah diameter masih ingat kan materi tentang unsur-unsur lingkaran? Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, sekarang saya punya sebuah garis G yang memotong garis AB secara tegak lurus. Ya, artinya kedudukan garis G ini tegak lurus terhadap garis AB dan memotong lingkaran O di dua titik, yaitu titik yang pertama di sini dan di sini. Nah, sekarang jika garis G ini saya geser ke atas sampai suatu ketika dia ada pada posisi di G3, ataupun saya geser ke bawah sampai pada posisi G6, misalnya di situ. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa kita ingat tadi bahwa garis G yang di tengah tadi memotong lingkaran di dua titik, yaitu titik yang pertama dan titik yang kedua. Titik yang kedua di sini. Nah, ketika garis G itu saya geser ke atas sampai pada posisi G3, maka dia memotong lingkaran hanya pada satu titik, yaitu titik ini, titik B. Dan ketika saya geser ke bawah sampai pada posisi G6, maka dia juga memotong lingkaran hanya di satu titik, yaitu titik A. Nah, garis G3 dan garis G6 ini disebut dengan garis singgung. Titik A dan titik B itu disebut juga dengan titik singgung. Ya, titik A dan titik B disebut juga dengan titik singgung. Nah, oleh karena itu, saya bisa katakan bahwa garis singgung adalah suatu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Kita lihat selain tadi bahwa garis singgung memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, kita lihat sifat yang berikutnya adalah garis singgung tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ya. Kita lihat di sini. Sifat garis singgung ini tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Di sini dia posisinya. Ya. Nah, sekarang melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung. Ya. Misalnya di sini ada satu titik B. Melalui titik B ini hanya dapat dibuat satu garis yang menyinggung lingkaran atau satu garis singgung. Tetapi melalui sebuah titik di luar lingkaran seperti titik B ini dapat kita buat dua garis singgung lingkaran, ya. Bagaimana menghitung panjang garis singgung? Tentu kalian masih ingat pembahasan mengenai teorema Pitagoras, bukan? Nah, teorema tersebut akan kita gunakan untuk menentukan panjang garis singgung lingkaran. Nah, oleh karena itu perhatikan penjelasannya. Nah, sekarang saya gambarkan lagi sebuah lingkaran dengan sebuah garis singgungnya yang melalui titik B pada lingkaran dan titik A di luar dari lingkaran. Nah, ingat sifat garis singgung adalah tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter. Nah, sekarang AB ini adalah garis singgung ya. AB ada garis singgung. Nah, sekarang garis segitiga OAB jika saya gambarkan dia akan membentuk segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di B. Ya, siku-sikunya di B. Dengan demikian, berdasarkan teorema Pitagoras,
yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka OA pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Nah, karena tadi AB adalah garis singgung dan tujuan kita di sini untuk menghitung panjang garis singgung, maka AB pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 dikurangi OB pangkat 2. Kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat siku-siku yang diketahui. Nah, inilah rumus untuk menghitung panjang garis singgung. Jadi kalian harus memahami teorema Pitagoras, ya. Nah, contoh soal. Saya punya sebuah lingkaran dengan panjang jari-jarinya 15 cm dan panjang OP atau jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran itu 25 cm. Maka jika kita disuruh menghitung panjang garis singgung lingkaran tersebut, maka kita bisa gunakan AP pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 dikurangi OA pangkat 2. Atau panjang AP sama dengan akar kuadrat dari OP pangkat 2 dikurangi OA pangkat 2. Nah, AP adalah garis singgungnya. OP panjangnya 25 cm, berarti 25 dipangkatkan 2 dikurangi OA pangkat 2, OA 15, berarti 15 pangkat 2. 25 pangkat 2, 625. 15 pangkat 2, 225, sehingga hasil pengurangannya adalah 400. Akar kuadrat dari 400 adalah 20. Dengan demikian, panjang garis singgung panjang garis singgung lingkaran tersebut adalah 20 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, untuk memahami tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran, kita perhatikan dulu kedudukan dua lingkaran berikut ini. Nah, pada gambar pertama ini, lingkaran merah itu berada atau terletak di dalam lingkaran dari yang lingkaran biru. Pada posisi ini tidak ada garis singgung persekutuan untuk kedua lingkaran ini, ya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Lingkaran merah ini bersinggungan dengan lingkaran biru, ya, bersinggungan dengan lingkaran biru. Nah, pada posisi ini terdapat satu garis singgung, yaitu pada titik singgung kedua lingkaran ini, seperti ini. Saya misalkan garis singgungnya K. Nah, kalau lingkarannya seperti gambar ketiga ini, nah lingkaran yang pertama atau lingkaran merah ini berpotongan dengan lingkaran biru. Nah, berpotongan dengan lingkaran biru. Nah, pada posisi ini terdapat dua garis singgung persekutuan, yaitu saya misalkan ini garis K dengan garis L. Kita lihat lagi kedudukannya. Nah, pada gambar ini, lingkaran merah dan lingkaran biru bersinggungan tapi di luar. Beda dengan yang tadi ya, ini bersinggungan di luar. Nah, pada posisi ini terdapat 3 buah garis singgung. Yaitu, yang pertama, saya misalkan di sini garis K, terus garis L, dan garis M. Ini 3 garis singgung yang didapatkan jika 2 buah lingkaran bersinggungan di luar seperti ini. Nah, bagaimana jika lingkarannya tidak bersinggungan seperti ini atau lingkarannya saling lepas? Nah, untuk posisi lingkaran seperti ini terdapat 4 garis singgung, yaitu yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu kedudukan dari dua lingkaran yang Sekarang dari uraian tersebut kita dapat memahami mengenai garis singgung persekutuan luar maupun persekutuan dalam. Nah, yang pertama kita lihat dulu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, saya punya lingkaran A dan lingkaran B, di mana, nah seperti ini. Garis yang menghubungkan A dengan B ini kita katakan sebagai
jarak antara kedua titik pusat, dan garis yang hijau ini adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran A dan lingkaran B. Nah, kita lihat posisinya ya, dia menyinggung dari bagian dalam dua buah lingkaran ini. Nah, di sini AD adalah jari-jari lingkaran pertama atau lingkaran A, dan BC adalah jari-jari lingkaran kedua. Saya simbolkan dengan R kecil. Nah, di sini saya buat garis bantu. Ya, garis bantu ini jika garis DC ini saya geser ke atas sampai berimpit dengan titik B, maka saya dapatkan segitiga ABE. Ya, saya dapatkan segitiga ABE. Nah, di sini segitiga ABE, kita ingat lagi tadi bahwa garis singgung sifatnya adalah tegak lurus terhadap jari-jari. Berarti kalau garis singgung DC ini tegak lurus terhadap jari-jari AD, maka siku-sikunya adalah di titik D. Karena tadi garis DC saya geser dengan arah yang sejajar sampai berimpit dengan titik B, maka titik E juga memiliki sudut siku-siku. Ya. Nah, dengan demikian segitiga ABE siku-sikunya adalah di titik E. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, kita perhatikan segitiga ABE ya. Berdasarkan teorema Pitagoras, maka AB pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 ditambah dengan BE pangkat 2. Ya, ingat kalau siku-siku di titik E, maka sudut di depan sisi di depan sudut siku-siku adalah sisi miringnya. Sehingga berlaku teorema Pitagoras seperti ini. AB pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 tambah BE pangkat 2. Nah, yang merupakan garis singgung adalah BE, ya. BE ini adalah garis singgung. Ini pergeseran dari sisi garis DC tadi. Nah, berarti BE pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurangi AE pangkat 2. Nah, kalau saya misalkan garis singgungnya, persekutuan dalamnya saya umpamakan sebagai D kecil, dan jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah P kecil, maka D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kurang R besar tambah R kecil dipangkatkan 2. Kita lihat sini ya. Ini jari-jari lingkarannya atau panjang AE itu menjadi jari-jari lingkaran pertama ditambah dengan jari-jari lingkaran kedua. Maka jadi seperti ini. Nah, sehingga D sama dengan akar kuadrat dari P pangkat 2 kurang R1 tambah R2 dipangkatkan 2. Ya. Nah, inilah rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, di mana D-nya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam, P adalah jarak titik pusat dua lingkaran, R besar saya simbolkan sebagai jari-jari lingkaran pertama, dan R kecil sebagai panjang jari-jari lingkaran kedua. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Diketahui dua lingkaran yang berpusat di titik A dan B dengan jari-jari 4 cm dan 2 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut 10 cm, berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran itu? Nah, dari sini diketahui jari-jari lingkaran pertama 4 cm, jari-jari lingkaran kedua 2 cm, dan jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 10 cm. Maka, untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, kita gunakan rumus ini. Tinggal kita substitusikan bagian yang diketahui ke dalam rumus menjadi akar kuadrat dari 10 pangkat 2 kurang 4 ditambah 2 dipangkatkan 2. Ya. Nah, 10 pangkat 2 100, 4 tambah 2 6, 6 pangkat 2 36. Sehingga 100 kurang 36 sama dengan 64, akar kuadrat dari 64 adalah 8. Dengan demikian, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran itu adalah 8 cm. Kita lihat lagi contoh kedua. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 20 cm, sedangkan lingkaran kedua 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 40 cm, berapakah jarak titik pusat kedua lingkaran itu? Nah, sama seperti tadi, kita tulis dulu yang diketahui. Jari-jari lingkaran pertama 20, jari-jari lingkaran kedua 10 cm, dan
panjang garis singgung persekutuan dalam 40 cm. Nah, dengan rumus tadi kita dapatkan 40 pangkat 2 kurang P pangkat 2, 40 pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kurang 20 tambah 10 dipangkatkan 2. Nah, ingat kembali materi tentang persamaan linier satu variabel di kelas 7. 40 pangkat 2 1600 sama dengan P pangkat 2 kurang 20 tambah 10 30 dipangkatkan 2 900. Nah, ini kita gabungkan konstanta di ruas yang sama dengan konstanta, sedangkan yang mengandung variabel di ruas sendiri. Nah, sehingga P pangkat 2 sama dengan 1600 ditambah dengan 900. Hasilnya 2500. P pangkat 2 sama dengan 2500 berarti P sama dengan akar kuadrat dari 2500 yaitu 50. Dengan demikian, jarak titik pusat kedua lingkaran itu adalah 50 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian paham tentang penjelasan panjang garis singgung persekutuan dalam? Jika kalian paham, kita lanjutkan pada panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, hampir mirip seperti garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tadi. Saya punya lingkaran A dan B. Nah, di sini garis singgung yang garis hijau ini menyinggung di bagian luar dari dua lingkaran tersebut, ya, menyinggung bagian luar. Beda dengan tadi di bagian dalam, ya. Nah, sekarang ini adalah garis singgung persekutuan luar dari lingkaran A dan lingkaran B. Nah, sekarang AC adalah jari-jari lingkaran pertama dan BD adalah jari-jari lingkaran kedua. Nah, sekarang jarak antara A dan B atau titik pusatnya saya misalkan sebagai P dan garis singgung saya misalkan sebagai L, maka garis DC ini, garis singgungnya saya geser sampai berimpit di titik B, maka saya dapatkan garis BE, ya, garis BE. Di mana garis BE ini sama juga dengan L. Nah, garis BE tegak lurus terhadap AC. Kenapa? Ini tadi garis singgung yang saya geser ke bawah sini. Nah, karena tegak lurus, maka siku-sikunya di E, ya. Kalau siku-sikunya di E berarti AB adalah sisi miringnya, ya. AB adalah sisi miring. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, maka AB pangkat 2 sama dengan BE pangkat 2 tambah AE pangkat 2. Nah, AE ini adalah panjang dari jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua, ya, yang ini. Nah, sehingga di sini garis singgungnya adalah panjang BE. BE adalah garis singgungnya. Sehingga BE pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurangi AE pangkat 2. Nah, BE adalah L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangi jari-jari lingkaran pertama kurang jari-jari lingkaran kedua dipangkatkan 2. Nah, ini adalah rumus dari panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Jadi bedanya cuma di bagian ini, ya. Kalau garis singgung persekutuan dalam, jari-jarinya dijumlah, sedangkan pada garis singgung persekutuan luar, jari-jarinya dikurangi. Jadi kalian harus ingat perbedaannya cuma di situ saja. Nah, kita lihat contoh soalnya. Diketahui jarak titik pusat lingkaran A dan B adalah 20 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 22 cm dan 6 cm. Berapakah panjang garis singgung persekutuan luarnya? Nah, kita tuliskan dulu. Yang diketahui titik pusatnya, jarak titik pusat dua lingkaran itu 20 cm. Jari-jari lingkaran pertama 22 cm dan jari-jari lingkaran kedua 6 cm. Kita disuruh menghitung panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran itu. Berarti L sama dengan akar kuadrat dari P pangkat 2 dikurangi R besar kurang R kecil dipangkatkan 2. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu akar kuadrat dari 20 pangkat 2 kurang 22 dikurangi 6 dipangkatkan 2. 20 pangkat 2 400. 22 kurang 6, 16 dipangkatkan 2, 256, sehingga 400 dikurangi 256, hasilnya 144. Akar kuadrat dari 144 adalah 12.
Jadi panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan B adalah 12 cm. Contoh yang kedua, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 13 cm, jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, jika panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu adalah 16 cm, berapakah panjang jari-jari lingkaran kedua? Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jari lingkaran pertama 13 cm, jarak kedua pusat lingkaran 20 cm, dan panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 16 cm. Nah, berdasarkan rumus L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kurang R besar dikurangi R kecil dipangkatkan 2, maka tinggal kita substitusikan yang diketahui tadi pada rumus tersebut, sehingga menjadi 16 pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 kurang 13 dikurangi R kecil dipangkatkan 2. Jadi, yang mau kita cari di sini adalah jari-jari lingkaran kedua, ya, R kecil. Nah, dengan demikian 16 pangkat 2, 256. 20 pangkat 2, 400 dikurangi 13 kurang R dipangkatkan 2. Nah, di sini ingat materi persamaan linear satu variabel, kita gabungkan konstanta dengan konstanta di satu ruas, sedangkan variabel yang mengandung variabel di ruas lainnya. Menjadi 13 kurang R dipangkatkan 2 itu sama dengan 400 dikurangi 256. 400 dikurangi 256 adalah 144. Berarti 13 kurang R sama dengan akar kuadrat dari 144. Akar kuadrat dari 144 adalah 12, sehingga 13 kurang R sama dengan 12, maka R sama dengan 1. Jadi, panjang jari-jari lingkaran kedua adalah 1 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian paham penjelasan tentang materi ini? Ibarat kalian memahami penjelasan ini, dan jika kalian mengalami kendala, silakan menghubungi guru mata pelajaran kalian masing-masing untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Nah, dengan demikian, pembelajaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.